dengan jelas. Aku bisa melihat, teriaknya, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Kemukjizatan Nabi Isa tak berhenti di situ. Suatu ketika, seorang anak kecil dibawa kepadanya, tubuhnya kaku dan tak bernyawa. Orang tuanya, mata mereka sembab dan hati mereka hancur, meletakkan tubuh anak itu di depan Nabi Isa. "Wahai Nabi Allah, jika memang engkau diutus olehnya, bangkitkanlah anak kami," pinta mereka. Suara mereka bergetar karena kesedihan dan harapan. Dengan belas kasih, Nabi Isa menundukkan kepalanya dan berdoa, tangannya yang lembut menyentuh dahi anak itu. "Dengan nama Allah, bangkitlah," ucap Nabi Isa. Dan seperti keajaiban, anak itu membuka matanya, mengambil napas dalam-dalam, lalu bangkit kembali. Jeritan keajaiban dan syukur memenuhi udara, dan orang banyak yang menyaksikan kejadian itu bersujud, mengakui kekuasaan Allah. Namun di tengah keajaiban dan kegembiraan, ada juga bisikan keraguan dan ketakutan. "Dia bukan manusia biasa, ini pasti sihir," gumam beberapa orang di kerumunan, ketakutan akan kekuatan yang tak mereka mengerti. "Dia harus dihentikan," bisik yang lain, takut akan perubahan yang mungkin dibawa oleh Nabi Isa. Di tengah keajaiban dan kontroversi, Nabi Isa terus menyebarkan pesan kasih sayang dan kebenaran dari Allah. Ia berjalan dari satu kota ke kota lain, menunjukkan mukjizat, mengajar tentang kebaikan, dan menantang pemahaman lama tentang agama dan kehidupan. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Di tengah kesibukan dan keramaian, Nabi Isa menyadari bahwa waktu telah tiba untuk langkah berikutnya dalam misinya. Dia memanggil 12 pengikut setianya, yang telah terpilih untuk berjalan bersama dalam perjalanan keimanan ini. Mereka berkumpul di sebuah ruangan sederhana, dindingnya dipenuhi dengan lukisan dan simbol keagamaan, cahaya matahari menembus celah-celah jendela, memberi ruang itu aura yang tenang dan sakral. Nabi Isa melihat ke wajah-wajah 12 muridnya, masing-masing membawa cerita dan keyakinan yang berbeda, tetapi semua bersatu dalam keimanan dan kecintaan kepada Allah. "Saudara-saudaraku, waktunya telah dekat," mulai Nabi Isa dengan suara yang penuh ketenangan. "Aku akan diangkat oleh Allah, dan salah satu di antara kalian akan menggantikanku dalam cobaan yang akan datang." Suasana di ruangan itu menjadi tegang. Murid-muridnya saling pandang, bingung dan takut akan apa yang baru saja mereka dengar. "Menggantikanmu, bagaimana mungkin?" tanya salah satu dari mereka, suaranya gemetar. Nabi Isa menatap mereka dengan penuh kasih. "Salah satu di antara kalian akan diberi kesempatan untuk naik ke surga bersamaku. Siapa yang bersedia menggantikan aku, akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah." Sejenak, ruangan itu sunyi, semua murid tenggelam dalam pikiran dan perasaan masing-masing. Kemudian, seorang pemuda, yang paling muda di antara mereka bangkit. Wajahnya cerah dengan keteguhan dan keberanian. "Aku akan melakukannya," ucapnya dengan suara yang mantap. "Aku bersedia menggantikanmu wahai Rasul Allah." Nabi Isa menatapnya dengan penuh penghargaan. "Duduklah saudaraku," kata Nabi Isa. Tapi, pemuda itu tetap berdiri. "Aku bersedia wahai Nabi Allah, aku rela mengorbankan hidupku untukmu dan untuk Allah." Nabi Isa mengulangi tawarannya 2 kali lagi, dan setiap kali, pemuda yang sama berdiri dan menawarkan dirinya. Pada ketiga kalinya, Nabi Isa menerima tawaran pemuda tersebut. "Allah akan memberkatimu saudaraku, kau telah memilih jalan yang penuh berkah," kata Nabi Isa sambil mengusap kepala pemuda itu dengan penuh kasih. Murid-murid lainnya terdiam, penuh dengan campuran rasa kagum, kebanggaan, dan sedih. Mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar, rencana yang melampaui pemahaman mereka. Dengan berat hati, mereka menyaksikan Nabi Isa bersiap untuk meninggalkan mereka. Langit mulai mendung, seolah-olah alam pun turut merasakan beratnya momen tersebut. Saat malam tiba, angin berbisik lembut di antara pepohonan, membawa perubahan takdir yang tak terhindarkan. Di sebuah ruangan tersembunyi, Nabi Isa bersiap untuk meninggalkan dunia ini. Dengan tenang, ia menatap ke langit, menunggu isyarat dari Allah. Tiba-tiba, sebuah lubang angin muncul, membentang luas di atap ruangan, mengeluarkan cahaya terang yang hampir menyilaukan. Dengan kekuatan yang lembut namun pasti, Nabi Isa diangkat melalui lubang angin tersebut, meninggalkan murid-muridnya dalam keadaan terpana dan penuh kagum. Berita tentang kejadian aneh di langit cepat menyebar, dan kepanikan mulai merayapi hati warga Yahudi.